Shalom saudara warga kerajaan, selamat pagi, selamat jumpa bersama dengan Yesus Kristus Tuhan tentu di tempat ibadah. Saya percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, Engkau Allah yang terus pegang tangan kami. Bahkan pagi hari ini saya tahu dengan hati yang bergelora, kita ada di rumah Tuhan, kita menyembah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Alkitab berkata kalau engkau pegang janji Tuhan dan berjalan di depannya, engkau pasti berhasil. Pagi ini saya mau ajak saudara untuk bagaimana caranya kita pegang janji Tuhan dan kita berjalan di dalamnya. Sebab janji Tuhan itu seperti kompas yang akan menuntun langkah saudara. Firman Tuhan itu lebih daripada kompas sebenarnya untuk menuntun kamu dan penuh kepastian, tidak ada kegagalan di dalamnya. Karena itu pagi hari ini mari kita mulai menyediakan hati kita. Engkau sudah memuji menyembah Tuhan, engkau sudah meninggikan Dia, menyembah Dia. Ini waktunya yang saya tahu Allah akan memberkati kamu. Puji nama Tuhan, siapkan hati saudara dan kita berdoa. Bapa, ini waktu yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami untuk kami memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Kalau pagi ini kami punya hati dipenuhi dengan kehausan dan kelaparan akan Engkau, maka Engkau sendiri yang akan datang untuk memberikan kepuasan kepada kami. Sehingga setelah kami pulang dari tiap ibadah kami merasa bahwa hidup ini benar-benar ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, mari bicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu lagi. Beritahu kepada kami jalan-jalan-Mu, apa yang mesti kami lakukan supaya di depan sana tetap kami melihat memang ada badai, memang ada topan, memang ada gelombang, tetapi karena kami pegang janji Tuhan, semuanya menjadi mampu melewatinya. Kami menjadi orang yang mampu melewatinya dan kami merebut kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang siap diberkati Tuhan pagi ini? Beri tepuk tangan bagi Allah kita tentunya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang pasti. Setuju, katakan amin. Perkataan Tuhan itu adalah kebenaran yang pasti. Oleh karena itu saya mau bilang begini di awal khotbah saya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Atau benar menurut Anda dan semuanya belum tentu benar menurut saya. Tetapi kalau benar itu menurut firman Tuhan, pasti itu benar untuk semua. Jadi standarnya itu bukan kebenaran yang saya pahami atau kebenaran yang Anda dan saudara pahami, tetapi standarnya adalah kebenaran yang ada dasar firman Tuhannya. Kalau engkau pegang dasar firman Tuhan, maka saya percaya itu akan menjadi benar untuk semua. Nah, oleh karena itu pagi hari ini mari kita belajar untuk berpegang pada perkataan Tuhan atau janji Tuhan. Yang setuju katakan amin dan taruh tangan kananmu di dada dan berkata, mulai pagi ini saya mau berpegang pada janji Tuhan. Kemudian saya mau berjalan di dalamnya. Kemudian saya mau hidupi itu perkataan Tuhan atau janji Tuhan. Kemudian saya mau imani itu supaya terjadi dalam hidup saya. Yang setuju, wow, tentu beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terus saudara, saya akan bawa kita untuk melihat dulu Ulangan pasal 11. Ini menjadi tugas kita baca satu perikop selesai, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Saudara perhatikan Ulangan pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tapi saya akan fokus pada beberapa ayat, yaitu ayat 18, ayat 19, dan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataan itu di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 19, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan memberitakan, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ayat 20 perhatikan, engkau harus menuliskan pada tiang rumahmu, pintu rumahmu, tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. 3 ayat ini
menjadi dasar untuk saya menyampaikan kebenaran kepada saudara dari firman Tuhan tentunya. Ini adalah ajaran Nabi Musa yang Musa terima dari Tuhan. Dan Musa harus ajarkan itu kepada bangsa Israel terus menerus. Apa yang diajarkan? Itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang diajarkan itu bukan kebenaran Musa, tapi kebenaran Allah yang disampaikan kepada umat, supaya kalau mereka berpegang pada kebenaran itu dan mereka berjalan di dalamnya, mereka melakukannya, mereka move bersama dengan Tuhan. Dengar baik saudara, di ujung sana sudah tersedia Kanaan, di ujung sana sudah tersedia tiang awan dan tiang api yang akan memimpin mereka siang dan malam. Penyertaan Tuhan dahsyat di tengah-tengah mereka. Nah, ini ajaran Nabi Musa kepada orang Israel ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Artinya dalam perjalanan menuju janji Tuhan, jangan pernah lupa pengajaran Tuhan. Jangan pernah lupa perkataan Tuhan. Kita mesti terus pegang itu menjadi dasar yang teguh untuk kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, dengan siapapun kamu bekerja sama. Perkataan firman, janji Tuhan mesti menjadi dasar. Ini yang membuat Tuhan suka. Ini yang membuat Tuhan tertarik kepada orang-orang yang berpegang pada janji Tuhan, kemudian melakukannya di dalam hidup ini. Sebab Matius bilang, kalau orang yang cuma mendengar, kemudian tidak melakukannya. Saya ingat khotbah saya di awal bulan, bahwa mereka digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, atau benih yang jatuh di semak duri, atau benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Yaitu hanya mendengar, tapi setelah itu mereka tidak melakukannya. Dan Alkitab bilang iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk diselamatkan karena tidak percaya. Kemudian yang jatuh di tanah berbatu-batu penuh dengan kekhawatiran saudara. Tipis tanahnya, tidak berakar di dalam firman itu. Kemudian yang ketiga, yang jatuh di tanah yang bersemak duri, itu semua ketakutan dunia itu menghimpit dia, sehingga benih firman itu tumbuh sebentar saja, tapi setelah itu mati. Namun Alkitab bilang, orang itu mesti mendengar firman serta melakukannya, maka dia seperti pohon yang akan bertumbuh, seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, dan dia menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Itu saudara tentunya tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu ajaran Musa ini tidak lari jauh daripada apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan mau untuk orang-orang yang dia kasih, umat pilihannya, bangsa yang dia cintai itu mesti berpegang teguh kepada kata Tuhan. Seperti tadi saya bilang, perkataan Tuhan itu seperti kompas. Perkataan Tuhan itu seperti tudung yang memberikan perlindungan. Bahkan perkataan Tuhan itu adalah hukum Allah yang Tuhan berikan untuk saudara dan juga untuk saya yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kita dihakimi oleh perkataan firman itu. Oleh karena itu kepada setiap kita yang melakukan firman, saya percaya firman itu menjadi pembela bagi hidup saudara. Dia tidak menghakimi saudara, tapi dia menjadi pembela yang memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita harapan, memberikan kepada kita dorongan untuk kita lebih lagi dan lebih lagi dengan Tuhan. Oleh karena itu, terus saya mulai dengan berkata, pegang janji Tuhan dan berjalan di dalamnya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Nah, ayat firman Tuhan yang merupakan perkataan Allah yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada orang-orang Israel tentunya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh saudara dan saya. Ambil ini menjadi sesuatu bagian yang penting dalam hidup saudara dan hidup saya. Apa yang Musa ajarkan kepada orang Israel, pagi ini saya harap saudara tangkap baik-baik. Ambil itu kemudian kita mulai lakukan di dalam hidup ini, supaya pergerakan saudara dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, selalu firman Tuhan itu menjadi pola. Firman Tuhan itu menjadi basic dasar untuk kita lakukan apa saja. Karena tadi saya bilang, kalau kebenaran itu karena saya yang
menyatakannya. Mungkin saudara tidak setuju dengan apa yang saya ngomong, tapi kalau itu firman Tuhan yang ngomong, saudara harus setuju, sebab itu firman, itu perkataan Allah, itu adalah wahyu Tuhan untuk saudara dan saya. Kita mesti pegang. Nah, ini penting karena tentu perjalanan kita masih jauh, kata Alkitab. Kita belum selesai. Tuhan bilang ke Nabi Elia, makan dan minum, sebab perjalanan masih jauh. Artinya kalau bicara tentang makan dan minum, mungkin kita bisa menerjemahkannya itu makanan yang benar-benar roti yang disediakan oleh malaikat. Tetapi saya mau bawa saudara untuk masuk di dalam pengertian yang lebih dalam. Mungkin makan dan minum itu bicara tentang, ayo persiapkan diri saudara, kuatkan, isi lagi, masukkan dalam dirimu semua yang merupakan kekuatan Tuhan. Sebab perjalananmu masih jauh. Berapa banyak tahu bahwa perjalanan saudara masih jauh? Pemegang tangan, tepuk tangan saja lagi. Perjalanan saudara, perjalanan saya masih jauh. Oleh karena itu jangan pernah takut. Lakukan saja dengan cara berpegang pada perkataan Tuhan, supaya itu akan menolong saudara. Beberapa hal yang harus saudara perhatikan tentunya. Yang pertama, tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-18, dia bilang menyimpan perkataan Tuhan itu di dalam hati dan jiwamu. Perkataan firman tidak bisa simpan di kepala saudara. Tapi perkataan Tuhan itu mesti disimpan di hati. Hati itu bukan liver, tapi hati itu adalah jiwa saudara. Firman Tuhan harus berlabuh sampai ke dalam hati saudara. Artinya firman Tuhan itu mengorek semuanya, firman Tuhan itu mengoreksi semuanya, firman Tuhan itu menolong semuanya, firman Tuhan itu membimbing semuanya. Ketika firman Tuhan itu mengeluarkan semuanya, mengoreksi semuanya, membenarkan saudara, dan lain sebagainya, taruh firman itu di dalam hati. Kalau bicara firman taruh di hati atau di jiwa, ini bicara tentang perenungan saudara. Seberapa jauh engkau merenungkan arti daripada satu perkataan firman untuk kepentingan perjalanan hidup kita. Berapa banyak saudara yang menaruh perkataan Tuhan itu di dalam hati ini. Artinya menjadikan itu sebuah perenungan sepanjang satu hari yang kamu lalui. Baik itu yang engkau baca dari Biblemu, engkau dengar khotbah hamba Tuhan, engkau baca internet, engkau selidiki firman Tuhan, baca renungan harian di pagi hari dan lain sebagainya. Berapa banyak saudara yang nyimpan itu di hati, merenungkannya, itu jadi sebuah perenungan kita sepanjang hari, atau kita baca sambil lalu. Pilihan kita untuk merenungkan firman Tuhan akan membuat engkau menikmati hasilnya kemudian. Memang waktu merenungkan itu seperti kita buang waktu, banyak hal yang mesti duduk diam, renung sebentar, tetapi hasilnya dahsyat di sana. Hasilnya luar biasa untuk saudara. Oleh karena itu yang pertama, simpan perkataan Tuhan di hati. Ini lemari atau arsipnya Tuhan. Untuk bukan simpan amarah, bukan simpan emosi, bukan simpan cerita-cerita busuk, tapi hatimu menjadi tempat di mana itu engkau arsipkan semua firman Tuhan yang engkau dengar, yang engkau pelajari, yang engkau renungkan, simpan di sini. Setuju, katakan amin. Taruh tanganmu di dada sebentar dan berkata, Tuhan, saya mau simpan janjimu di hatiku dan di jiwaku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, kita bilang bahwa di ayat yang ke-19, biar itu menjadi tanda di tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Tanda di tangan dan lambang di dahi. Tentu kalau ini kita bicara secara dalam, ini mengandung satu sesi lagi pembahasan firman Tuhan tentunya. Tetapi saya mau bilang, Tuhan ingin firman Tuhan itu menjadi tanda bagimu. Berapa banyak saudara dan saya hari ini yang benar-benar firman Tuhan jadi tanda di dalam hidupmu. Jadi tanda yang ditaruh di tangan. Kenapa mesti ditaruh di tangan, saudara? Tangan ini bicara tentang karya. Setuju, katakan amin. Tangan bicara tentang output saudara. Tangan bicara tentang hasil yang kamu keluarkan tiap saat. Tanganmu.
Oleh karena itu Alkitab bilang apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Kalau Tuhan taruh tanda di tangan, artinya bahwa hasil karya saudara, output saudara, sesuatu yang menjadi reproduksi dari apa yang kau produksi dari hidupmu, itu dilihat di dalam karya kita tiap hari. Baik karya di dunia marketplace, karya kita di rumah tangga, karya kita waktu kita bergaul dengan orang lain. Tangan saudara harus ada tanda firman Tuhan, tanda perkataan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan bilang begini, di tanganmu dia harus ditaruh tanda. Saya bilang tangan itu berbicara tentang karya saudara. Apa yang keluar dari diri saudara, apa yang kau produksi tiap hari, itu bicara tentang tangan. Dan itu semua harus ada tanda firman Tuhan di situ. Setuju, katakan amin. Harus ada tanda firman Tuhan di situ. Jangan sampai hasil karya kita bukan ada tanda Tuhan di situ, tapi tanda yang lain sehingga menjadi cemoohan, menjadi hal-hal yang tidak bisa dicontohi orang lain. Sebab yang ada di tangan kita ini, saudara, yang kamu kerjakan, yang kamu tulis, yang kamu lakukan, itu kan tangan semuanya. Dengar. Itu mesti membawa hormat bahwa di tanganmu ada tanda firman Tuhan, ada tanda perkataan Tuhan. Atau kerja kita penuh dengan kelicikan. Apa yang kita hasilkan dengan tangan kita sesuatu yang penuh dengan tipu daya. Tentu Tuhan tidak suka seperti itu. Maka dia bilang kepada orang Israel, di tanganmu harus ada tanda. Kemudian berikut dia bilang di dahimu itu jadi lambang di dahi. Perlambangan. Jadi firman Tuhan itu menjadi perlambangan di dahi ini bicara tentang cara berpikir kita. Semua yang kita pikirkan itu mesti melambangkan firman. Setuju, katakan amin. Itu harus melambangkan kuasa Allah dari perkataan yang Tuhan ucapkan, janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Semua yang keluar dari kepalamu itu mesti melambangkan firman. Atau ide saudara, buah pikiranmu itu melambangkan sebuah pencemooh. Ide pikiranmu bukan dikuasai oleh firman, bukan dikuasai oleh perkataan Tuhan. Israel dikasih ingat sama Tuhan bahwa lambang di dahimu, pola pikirmu, cara berpikirmu mesti cara berpikir kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu mesti cari cara berpikirmu, bukan cara berpikir yang aneh-aneh, berpikir tentang hal-hal yang tidak masuk akal, yang bukan merupakan bahagiamu. Taruh itu jadi lambang di dahimu, yaitu perkataan firman. Selanjutnya saudara, di ayat yang ke-20 dia bilang engkau harus menuliskan pada pintu rumahmu. Apa arti ini tulis di pintu rumah? Pintu rumah itu adalah tempat di mana kalau di rumah-rumah orang Yahudi, ketika mereka mau masuk ke rumah orang-orang Yahudi, di depan pintu itu tersedia bejana untuk mereka membasuh kaki dan tangan. Artinya bahwa di gerbang itu, di pintu rumah itu harus ada tulis perkataan Tuhan. Artinya tempat untuk kita bereskan hidup ini supaya sesuai dengan perkataan firman. Setuju, katakan amin. Bahkan Alkitab bilang Yesus sendiri berkata, akulah pintu. Kamu bisa masuk dan keluar hanya melalui Yesus. Dan Alkitab bilang di pintu itu mesti kamu tulis perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang akan membasuh kamu, membersihkan ketika engkau masuk dan keluar di dalam rumah. Perlindungan Tuhan ada atas seisi rumah. Kalau perkataan Tuhan itu, perkataan Tuhan mesti menjadi perlindungan bagi kamu, yang membersihkan kamu, yang membuat kamu menjadi clear untuk masuk di dalam rumah. Tidak membawa pengaruh-pengaruh yang negatif masuk di dalam rumah. Di depan pintu rumah, engkau mesti membereskan semuanya. Dan perkataan Tuhan yang mampu membereskan hidup saudara, membereskan hidup saya. Perkataan Tuhan yang ditulis di pintu gerbang, itu yang membereskan hidup saudara dan saya. Setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian dikatakan tulis di pintu gerbang.
Pintu gerbang ini berbicara tentang pintu besar, di mana di setiap kota tuh ada pintu gerbang, dan di gerbang itu orang-orang biasa membuat keputusan, membuat sebuah tindakan-tindakan yang besar. Saya percaya dalam hidup saudara pun ada tindakan-tindakan yang besar. Tindakan besarmu itu bagaikan gerbang, dan Alkitab bilang, tulis perkataan Tuhan di gerbang. Artinya keputusan yang besar yang kamu mau ambil dalam hidup ini, libatkan Tuhan di situ. Taruh Tuhan di situ. Biarkan itu keputusan menggambarkan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi 5 hal ini yang mesti dikerjakan di dalam hidup saudara, atau yang mesti kita perhatikan, yaitu menyimpan perkataan di hati dan jiwa, menjadi tanda di tangan, kemudian menjadi lambang di dahi, kemudian tulis di tiang-tiang pintu rumah, kemudian juga ditulis di pintu gerbang, dan yang terakhir, ajarkan turun-temurun kepada anak-anakmu. Tentunya Alkitab bilang, ajarkan, ini bicara tentang kita membagi nilai. Ajarkan bicara tentang kita mensuplai apa yang ada di kepala kita, di hati kita, di jiwa kita kepada generasi berikutnya, sehingga mereka pun menjadi dahsyat seperti saudara. Pagi hari ini tentu 5 hal ini mesti saudara perhatikan, karena ini hal yang sangat serius yang Tuhan ajarkan kepada umatnya. Sekarang bagaimana caranya kita bisa pegang firman Tuhan dan janji Tuhan? Bagaimana caranya? Saya mau bilang kepada saudara, ada 1001 cara yang bisa diajarkan oleh para motivator untuk kamu bisa bangkit dan hidup menang. Ada 1001 cara yang diajarkan oleh manusia tentang bagaimana caranya kamu berhasil. Tetapi ajaran yang paling dahsyat adalah ajaran firman Tuhan. Sehingga bagaimana caranya kamu bisa berhasil, bagaimana caranya kamu bisa lihat kemenangan di sana, ditentukan dengan bagaimana kamu berpegang pada janji Tuhan tersebut. Bagaimana caranya kita bisa pegang janji Tuhan? Tentu ada beberapa orang bertanya, bagaimana sih Pak saya bisa pegang janji Tuhan? Yang pertama tentu, tidak hari ini Tuhan omong, besok langsung kamu bisa. Tetapi kamu mesti hidup menjadi pribadi yang terlatih. Katakan dengan saya, terlatih. Saya pribadi yang terlatih oleh Tuhan. Saya pribadi yang terlatih oleh firman Tuhan. Jadi yang pertama yang mesti saudara pegang, gimana caranya untuk supaya kita bisa berpegang? Ya melatih diri. Berlatih dengan Tuhan, latih berdoa, latih membaca firman Tuhan, latih merenungkan, latih untuk firman Tuhan itu tidak sekedar membuat enak di telinga, tapi masuk sampai di jiwa, simpan di sini. Dan Alkitab bilang, kamu mesti menjadi pribadi yang terlatih. Orang menjadi berkemampuan karena sering berlatih. Jam terbangnya menjadi banyak. Tuhan yang telah menolong saya kemarin, Tuhan yang sama yang akan menolong saya hari ini. Perhatikan perkataan saya ini, 1 Samuel 17 ayat 32-37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu aku menghajar dan membunuhnya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena dia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa
dan dari cakar beruang dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini sepenggal percakapan antara Raja Saul dan Daud yang masih kemerah-merahan mukanya. Alkitab berkata bahwa Daud pergi dan mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya. Tapi di medan pertempuran itu dia mendengar orang Filistin itu mencaci maki, mencemooh tentara daripada pasukan Israel. Dan Alkitab bilang hati daripada Daud yang dipenuhi, dikuasai oleh roh Allah itu tidak terima, saudara. Dan dia datang kepada raja, dia bilang, saya akan maju untuk membunuh itu raksasa. Tapi Saul berkata, itu orang mereka sudah dari muda jadi perang, kamu masih kecil, masih muda, bagaimana mungkin? Tapi Daud berkata, aku telah terlatih di padang penggembalaan. Wow, dahsyat. Aku sudah terlatih. Waktu ada singa, waktu ada serigala datang coba-coba menerkam salah satu dari kawanan dombamu, aku kejar, aku tangkap, aku pukul, aku cabut janggutnya. Sehingga dia bilang, kalau Allah yang telah menyelamatkan aku dari mulut singa dan mulut harimau itu, Allah yang sama, yang akan membuat itu bangsa yang menghina, yang tidak bersunat itu akan dikalahkan oleh Allah. Saudara lihat, Daud adalah orang yang terlatih. Hari-hari ini, jika engkau mau jadi orang yang bergerak bersama Tuhan, kau mesti menjadi pribadi yang terlatih bersama dengan Tuhan. Jika tidak, jangan pernah berharap untuk kamu bisa menjadi orang yang menikmati janji Tuhan. Karena itu, masuklah di dalam proses di mana Tuhan melatih kamu. Tuhan melatih kamu. Dan yang pasti engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, saudara cari atau kita temukan Roma pasal 8 ayat 22. Ini bicara tentang menantikan dengan tekun. Menantikan dengan tekun ini sebuah cara untuk saudara belajar untuk berpegang kepada perkataan Tuhan. Lihat Roma 8 sebentar, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Alkitab bilang begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Alkitab bilang menantikan dengan tekun. Paulus ajar kepada jemaat di Roma untuk mereka menjadi orang yang tidak keburu-buru, tapi menanti dengan tekun. Artinya firman Tuhan itu pasti akan bereaksi dalam hidupmu. Perkataan Tuhan itu akan jadi kepala di dalam hidupmu. Dia yang akan memimpin kamu. Perkataan Tuhan itu mesti menjadi sesuatu yang direnungkan, dilatih dalam hidupmu, ditekuni dalam hidupmu. Dan Roma 8 berkata, menantikan dengan tekun. Firman Tuhan itu pasti akan berbuah. Seorang petani yang menanam pohon yang berumur panjang, setelah dia tanam benihnya hari ini, dia mesti sabar bertekun sampai nanti pohon itu mengeluarkan buah bagi dia. Gak bisa tanam ini hari besok langsung panen. Itu mah kecamba, saudara, toge. Tapi kalau kita nanam pohon yang berumur panjang, kamu mesti tunggu minimal 2 tahun, 3 tahun, baru dia mulai mempertunjukkan hasilnya. Artinya ketekunanmu hari ini pada perkataan Tuhan akan membuahkan hasil pada engkau dan anak-anakmu di tahun berikutnya, di berapa tahun kemudian. Tapi hari ini pelihara ketekunan itu dengan dahsyat. Setuju, katakan amin. Jadi cara yang kedua supaya engkau bisa melakukan firman Tuhan, tekun di dalamnya.
Yang ketiga, saudara, mari kita perhatikan selanjutnya. Yang ketiga adalah engkau bukan cuma menantikan, tapi engkau mesti mengandalkan Roh Allah. Sebab Roh Allah yang akan memampukan saudara dan saya. Roh Allah yang akan memberikan kamu sanggup, mampu melakukan, sekalipun firman itu berat, saudara. Firman itu seperti pedang yang memisahkan roh dan jiwa. Tapi justru itulah yang akan membuat kamu kuat jika engkau mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup ini. Jika engkau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Coba perhatikan Yehezkiel sebentar. Yehezkiel pasal 36. Saya suka bawa saudara untuk membaca beberapa ayat. Yehezkiel pasal 36. Sebentar saudara lihat. Saya cari ayat ini untuk saudara. Yehezkiel pasal 36. Kemudian kita mau lihat ayatnya yang ke-25 hingga 27. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan aku akan menjadi Allahmu, akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi perhatikan, Yehezkiel 36 berkata bahwa Roh Allah yang Dia taruh di dalam kamu itu yang akan meneguhkan hati saudara, membantu saudara, menolong saudara, memberikan kepada kita kekuatan untuk kita tetap berpegang pada Tuhan. Kemudian satu lagi, selain Roh Allah akan memampukan kita, Roh Allah juga akan membantu saudara. Berapa banyak saudara tahu bahwa ada Roh Allah yang membantu kita? Roma 8 ayat 26 tentunya berkata begitu. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Percaya, katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi Roh Kudus tidak hanya memampukan kita, tapi Dia menjadi penolong. Ada di tengah-tengah saudara, berjalan bersama saudara untuk melihat kemenangannya Tuhan. Saya percaya bahwa karena ada Roh Allah itu yang akan memampukan saudara. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita tak berdaya, Roma 8:28 berkata begitu, bahwa kita punya banyak kelemahan, tetapi Roh Tuhan membantu kita di dalam semua kelemahan-kelemahan kita. Puji nama Tuhan, kekasih Tuhan sekalian. Di pagi hari ini sekiranya Tuhan menjadi kekuatan bagimu, Tuhan menjadi berkat bagimu. Bahkan ketika kamu berpegang pada perkataan Tuhan, kamu melangkah di situ. Dengar baik, Dia Tuhan yang akan membuat kamu menjadi orang atau pribadi yang luar biasa. Karena itu pagi ini berpeganglah pada janji Tuhan dan berjalanlah di dalamnya bersamanya. Maka engkau akan lihat Dia bergerak dengan dahsyat bagi kamu. Haleluya. Mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, saya ajak saudara kita akan berdoa bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Buka tangan saudara. Pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pagi hari ini, bahwa setiap perkataan Tuhan itu yang akan menuntun langkah kita menuju kepada pergerakan yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Musa kepada orang Israel itu menjadi ajaran untuk saudara pagi hari ini. Untuk menyimpan perkataan Tuhan di hatimu, kemudian itu menjadi tanda di tanganmu, menjadi lambang di dahimu. Ditulis di pintu rumahmu, di tiang pintu ambang pintu rumahmu, bahkan di pintu gerbang saudara. Bahkan itu diajarkan turun-temurun. Saya percaya bahwa
Jika engkau adalah pribadi yang mengerti cara Tuhan memimpin, bukan dengan tongkat besinya dia, tapi dia menuntun saudara dengan perkataannya yang lembut. Firman Tuhan yang kadang itu bagaikan pedang yang memisahkan jiwa dan roh, membuat saudara dibersihkan oleh firman itu sendiri. Oleh karena itu, mari lihat bahwa kalau Tuhan yang bicara, maka itu menjadi benar untuk semua saudara. Berapa banyak saudara yang pagi ini mau menerima berkat Tuhan? Mari bangkit berdiri, buka tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, pagi ini saya mau untuk menjadi pribadi yang sukses di depan. Dengan cara saya berpegang pada firman Tuhan. Saya mau bergerak dengan lebih dahsyat lagi bersama dengan perkataan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan itu bagaikan suluh, bagaikan pedang, bahkan itu adalah pedangnya para raja. Saya tahu bahwa Engkau Tuhan yang lagi memberkati umat-Mu, mendewasakan kami, membuat kami menjadi pribadi yang siap untuk apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan mau, kami ada di situ. Oleh karena itu, mari angkat tanganmu dan kita sama-sama berdoa. Roh Kudus, pagi hari ini, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Kami tidak punya kekuatan untuk menguasai semua hal untuk supaya kami bisa bergerak bersama Tuhan. Tetapi satu yang kami minta, perkataan-Mu Tuhan, jangan pernah jauh dari kehidupan kami. Itu menjadi pribadi Tuhan sendiri yang melekat di dalam roh dan jiwa kami. Bahkan itu menjadi tanda di semua karya kami, ditanda di tangan kami, menjadi lambang di cara berpikir kami. Bahkan itu menjadi sesuatu yang diajarkan turun-temurun bagi anak-anak, bagi generasi berikutnya, sehingga mereka pun menjadi generasi anak panah yang dahsyat di tangan Tuhan. Bapa, berkati kami para keluarga, suami-suami, istri-istri, orang tua yang ada di tempat ini, untuk kami menjadi pribadi yang siap untuk bergerak bersama Tuhan dengan cara kami berpegang pada perkataan Tuhan. Pagi ini juga Engkau Allah yang ada dengan kami, yang kami tahu pasti tangan-Mu terkedang atas kami, memberkati kami, mengurapi kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami melangkah sepanjang 1 minggu di depan. Kami tidak mengerti, tidak tahu apa yang bisa terjadi dalam hidup ini, tapi yang kami yakini, yang kami percaya, yang kami tahu, Tuhan melangkah di depan kami. Pagi hari ini firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, dan Engkau memberkati kami. Engkau buat supaya apa yang menjadi kerjaan tangan kami itu ada tanda Tuhan di situ. Apa yang kami pikir dan renungkan ada tanda Tuhan di situ. Apa yang menjadi bahagian dalam kehidupan rumah tangga, bicara tentang pintu rumah, di situ Tuhan ada menjadi tanda bagi kami. Bahkan di pintu gerbang dalam keputusan-keputusan besar hidup ini, Tuhan ada di sana, dan tanda itu menyertai kami. Ditulis perkataan Tuhan di sana. Dan pagi ini kami percaya kehidupan kami tercover oleh karena perkataan Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa mengubah sikap hidup kami selain daripada firman yang kami dengar dan kami renungkan dan kami kerjakan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Sekarang waktunya Engkau mengedangkan tangan-Mu Tuhan atas semua umat-Mu, memberkati mereka, mengurapi mereka, menyembuhkan mereka. Pergumulan-pergumulan yang sulit yang lagi dialami, aku percaya Tuhan menjadi pembawa jalan keluar, menjadi solusi bagi kami semua. Ketika orang lagi menderita sakit, Tuhan adalah penyembuh yang luar biasa, dokter di atas segala dokter. Ketika kami dalam beban berat, Tuhanlah yang berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya di dalam Tuhan ada kelegaan bagi kami. Oleh karena itu umat Tuhan, buka kedua tanganmu pagi ini, pulang serta kembali dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam semua yang kamu kerjakan, dengan membawa pulang berkat Tuhan, yaitu anugerah kasih sayang datang dari Bapa di surga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus yang mati di atas kayu salib, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing engkau dan saya dari pagi hari ini sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha Tuhan jemput kita para salehnya di awan-awan. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya serta diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.